Tapi kalau orang Islam, Tuhan Ma. Oh, Tuhannya tidak bisa di mana, Tuhannya Maha, coba. Tidak bisa di mana, coba. Tuh bagaimana awak bisa mengenal Tuhan? Tidak diterima. Kenapa? Sure tidak ba'alamai. Padahal sure kejalin sunanya. Ini dalam keyakinan awak. Nyu masalahnya kini ko Allah ko kini lari pasera-seraannya dulu. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa natubu ilaih. Jangan lupa subscribe YouTube Malalo Info. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahana in qabilta taubatana wa qarata hubatana wa akrimna bil fahmi wal hifzi hatta nahfaza kullama sami'na minal ilmi wal qur'an. Ilahana akrimna bi husni sauti wan nagmati hatta anna man sami'a qira'atana yazdadu riqatan fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahana akrimna bi rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Ilahi amruka la sidaka mu'tarifa min zambi wa tub alai taubatan tamul aghyara fi qalbi wa ufawwidu amri ila khaliqi fasbi ilahi wa ni'mal wakil wa la arji'anna ila ghairi fa innal ilaha likullin kaf. Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu ibaduka zalilul dhaif. Allahumma sakhir lana umurana kama sakharta fir'auna li Musa wa layyin lana quluban nas kama layyantal hadida li Dauda. Anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya latif ultuf bina bil tufikal khafi. Ya latif bi qudratikal lati istawaita bi 'alal arsy. Falam ya'lamil arsyu aina mustaqarruka min illa ma kafaitana an kulli su. Kita muliakan para alim ulama, guru-guru kami. Kemudian kita muliakan, kita hormati yaitu Bapak Wali Nagari kita, Pak Wali Jorong, nenek mama, pemuka masyarakat, bapak-bapak kami, orang tua-tua kami, pemuda-pemudi, remaja-remaji. Kemudian istimewa kepada adik-adik atau anak-anak kami dari UIN Padang, ya Pak Wali, UIN, pun mahasiswa dari UNAN, dari fakultas mana? UNAN dari fakultas mana? Dari fakultas mana itu UNAN? Dari fakultas aneka, ya, aneka aku macam-macam ya. Semoga di Siko banyak pengalaman-pengalaman yang bagus didapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kedatangan kita ke rumah Allah mendatangkan sesuatu rahmat Allah, mendatangkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah di malam ini sesuai dengan kesepakatan kita mengadakan acara dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam pun dalam rangka menyambut
peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram yang dikenal dengan Yauma Asyura, yaitu hari Asyura. Kemudian selawat salam kita tak lupa-lupanya kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang memberikan teladan, Nabi yang diidam-idamkan, Nabi yang diharap sepaatnya nanti di hari kemudian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, Ibu, seluruh kita yang hadir, kita dengan segala keterbatasan kita, segala kekurangan kita, namun keinginan awak sangatlah tinggi. Walaupun awak banyak dosa dan salah, tapi keinginan kita dari kiamat nanti kepengen juga awak. Bukan sekadar hanya masuk surga, tetapi kita ingin masuk surga yang paling tinggi. Tuh. Awak kepengen juga masuk surga yang paling tinggi. Di sisi lain, tak ada yang mendukung. Amal ibadah awak tak mendukung untuk mendapatkan yang paling tinggi. Toh malah masuk surga saja mujur. Tapi keinginan awak tinggi. Awak ingin juga masuk surga yang paling tinggi. Tahajud awak malih. Kadang-kadang tahajud maku mau jago dek sakit parui. Daripada batanggang nak tentu je semayang sunat 2 rakaat. Itu pun makuat lo sarkaan. Tapi kepengennya tetap jo masuk surga yang paling tinggi. Puasa sunat pun awak jarang. Itu sekali bana. Walaupun itu keinginan awak tetap jo awak dapat surga yang paling tinggi. Apakah hal ini ada kemungkinan, ada peluang untuk awak untuk mendapatkan surga yang paling tinggi dengan segala keterbatasan awak itu? Ibnu Athaillah, pengarang kitab Hikam, mengatakan, walaupun kamu mempunyai keterbatasan, baik dari segi sholat malam ataupun dalam segi puasa sunat, namun besar harapan dengan catatan pastaghil bis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ubeknya adalah hendaklah kamu memsibuk, hendaklah kamu banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Dengan banyaknya berselawat kepada Nabi, kemungkinan yang kecil tadi akan menjadi peluang yang besar untuk bisa kita berada di surga Allah yang paling tinggi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bapak Ibu kita yang hadir, seluruh amal ibadah kita yang kita buat dari awal hidup sampai berakhir hidup, kita kasih nilai. Lalu dibandingkan dengan 1 kali selawat Allah kepada awak, 1 rahmat Allah yang Allah berikan kepada awak, maka akan lebih tinggilah rahmat yang datang dari Allah dibandingkan dari ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita membuat ibadah dengan segala keterbatasan. Sedangkan Allah memberi rahmat tidak pernah terbatas. Coba bayangkan, dari awal umur awak sampai akhir umur awak beribadah awak. Doga sekian tahun. Lalu Allah Ta'ala memberikan rahmat kawak cie. Sungguh tinggi rahmat Allah yang satu dibandingkan dari karajo awak nen seumur hidup tuh Pak. Tu cie. Kenyataannya Pak, kenyataannya kata Nabi bagi informasi dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, jika umatmu berselawat kepadamu 1 kali, hadis riwayat Muslim, jika umatmu berselawat kepadamu 1 kali, maka aku, kata Allah, berselawat kepada umatmu 10 kali. Cie para giawak kan Nabi, 10 para giah Tuhan kawak.
Tadi kajinya apa? Satu saja rahmat Allah lah mengalahkan amal awak seumur hidup. Toh kenyataannya barang. Syek dari awak barang dengan Allah 10. Berarti sekali awak berselawat. Berarti ya. Ya, selamat datang apa Dewan. Tabak terlambat kan. Dan pokok pembangunan lancar. Itu. Ya Pak Wali. Lima Pak Wali. Jadi 10 dari selawat. Berarti bara bandingan selawat yang Allah berikan kepada awak jos selawat sekali 10 kali umur awak hidup. Hidup awak sekali bara umur awak 10 kali lebih. Itu gadangnya fadilah keutamaan awak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ragu-ragu awak bersalawat kepada Nabi itu. Serius-serius awak bersalawat kepada Nabi itu. Banyak orang alim. Orang alim banyak, kiai banyak, sutai banyak. Tapi ada yang kurang. Sinarnya nak ada. Cahayanya kurang. Ustadz banyak, ungku banyak, kiai banyak, buya banyak. Tapi tidak ada hal yang menarik. Itu, tidak ada aura kalau kata orang kini. Kenapa? Karena ada 3 hal yang mereka tinggalkan. Kan orangnya mencetak ungku bara banyak. Dari sekian ribu tu yang punya daya tarik batin tu yang mana itu. Harusnya memiliki 3 hal. Kenapa para ulama, para kiai, para buya tidak ada mempunyai daya tarik? Satu penyebabnya adalah karena kurang berselawat kepada Rasulullah. Karena awak tahu Rasulullah itu adalah sumber cahaya. Dek cahayanya lama pada cahaya yang lain. Kurang berselawat berarti kurang mendekik ke Rasul. Kurang mendekik ke Rasul akan kuranglah percikan cahaya itu dapat dia. 2. Kurang menjalin silaturahim dengan ahlu bait. Dengan para cucu Rasul. Dengan para zuriat Rasul. Dengan para habaib. Pak cuek-cuek saja. Padahal dia adalah turunan dari Rasulullah. Dan tentu dia akan percaya. Yaitu cahaya turunan pula cahaya dari Rasulullah. Batu kuro kita kurang bercahaya. Yang ketiga, kita kurang berziarah kepada wali-wali Allah. Baik yang masih hidup ataupun mereka yang telah meninggal. Padahal wali Allah itu adalah mendapat cahaya jua dari cahaya Rasulullah. Kurang nurnya. Jadi tidak salah apa-apa. Kalau ada ulama, ada ungku, ada ustad, ada kiai, ada buya. Buya lai, kiai lai, alim lai, ilmunya banyak. Tapi okey, daya tariknya kurang. Kenapa daya tarik? Kenapa tidak ada magnetnya? Karena kurang sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak pun tidak ada apa-apanya. No. Kalau tidak ada percikan Rasulullah itu, cahaya Rasulullah itu masuk ke awak. Tidak ada apa-apanya. Ngaji-ngaji saja. Kajinya banyak. Tapi rohnya tidak ada. Ini, rohnya tidak ada. Jasad kau kan dipangana lah jasad kau. Tubuh kasar kau kan dipangana lah tubuh kasar kau. Tapi ada rohnya. Mungkin kita mencari orang tak begitu ba'a-ba'a. Tapi sekalinya mengecek. Membuat awak sadar seumur hidup. Barangkali seperti itu. Mari kita perbanyak selawat awak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal 1000 kali. 1000 kali itu banyak atau seketep? 1000 itu banyak atau seketep? Bagi orang yang pemalas itulah banyak mana tuh. Tapi bagi mereka yang cinta Rasul sedikit. Ya. Tak usah dijawab, jawab aja sendiri. Kalau orang rajin, sangenek baru. Tapi kalau orang banyak, itu je lah latih dan rumahnya kan.
Mohon maaf Ustaz. Baik. Mari ya, itu sekali antaran awal namanya setiap pertemuan kita ngajak orang untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah. Karena Nabi bilang kayak gitu, kata Rasulullah, imanmu tidak menjadi sempurna sehingga ada aku paling dicintai dibandingkan dari ayahnya, anaknya, manusia lain. Bila Nabi yang nomor satu di hati makhluk Allah menandukan tando iman awak, tando iman awak lah sempurna. Baik, terkait kita mundur ke belakang sekete untuk mengajian baik yang di depan. Awak Allah pindah tahun dari ampe 3 kepada ampe. Lawak lalui minimal atau lebih kurang seminggu. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Terlepas setelah itu 8 atau 9 hari. Nah, dari perpindahan itu taruhlah laihe wak sadonyo 1 Muharram. Kita anggap aja kayak itu. Nah, berarti umuh Allah bertambah jumlah, tapi lah bertambah lo kurang sisa. Ketika umuh awak bertambah jumlahnya, tentu stok umuh awak bertambah kurang. Jumlahnya bertambah, tapi dan sisanya lah bertambah kurang. Nah, yang terjadi, yang awak butuhkan, yang awak perlukan, ketika umuh tu lah bertambah kurang jo. Yang perlu awak sadari Bapak Ibu, Allah memberikan kepada awak umur itu tidak gratis. Allah memberikan nafas kawak itu tuh tidak gratis. Harus awak pertanggungjawabkan. Pertanyaan, barau muawak somoi duit normal barau muawak. Kisaran 60-70. Kita ambil 65. Kurangi 5 balik. Dispensasi 5 balik tahun. Berarti umur yang kita pertanggungjawabkan nanti barang 50 tak? 50 tahun barangkali awak ambil nafas dalam 50 tahun. Tak berhitung. Tak hitung kalau dia nak berhitung. Dalam 50 tahun awak ambil nafas sampai 100 juta, 30 juta, 2 juta. Nah, tu anunya. Awak ambil nafas. Berapa ambil nafas 50 tahun tu? Sampai 100 juta, 30 juta, 2 juta. Itu berapa tu? Sampai 132 juta nafas. Hampir setengah miliar. Itu kan ada diskonnya 15% tadi, 5 balik tahun tadi. Kalau tidak melebihi daripada 500 juta awak ambil nafas. Nah, jadi awak bertanggung jawab nanti tu. Kini Bapak Ibu manuang awak setengah jam. Bara rugi awak. Bara nafas awak ambil setengah jam. Setengah jam awak manuang bara nafas awak hilang. Tadi udah disampaikan dalam 1 jam 1000. Berarti kalau setengah jam 500. 500 ango awak tabuang. Bapak Ibu tahu cek nafas tu berapa harganya? Sekilo beli? Tak bisa. Cek nafas tu berapa harga Pak? Kalau mau tahu harga cek nafas bisa sarugo bisa narako. Itu harga cek nafas tu. Bukankah nafas awak yang banyak tadi dan sampai 132 juta tu ditentukan oleh nafas yang terakhir.
Apakah awak mengakhirinya dengan la ilaha illallah atau mengakhirinya dengan nama setan? Apakah awak menyebut Allah di akhir hayat awak atau menyebut setan? Tahu? Jadi yang menentukan napas yang sebelum terakhir ditentukan oleh napas terakhir. Menyebut la ilaha illallah itu kan ampek datiak tadi kan. Awak kan satu napas itu kan tadi. Ampek datiak satu napas. Ampek datiak itu bisa nyebut la ilaha illallah enggak? La ilaha illallah. Bisa ampek datiak? Bisa. Berarti napas terakhir itu bisa awak berzikir, bisa tidak berzikir. Jadi penentuan napas sebelum terakhir adalah napas terakhir. Napas terakhir bisa diakhiri dengan terakhir yang baik, ditentukan juga oleh napas yang sebelum terakhir. Paham? Congong. Napas yang sebelum terakhir berarti napas sampai ratui 32 juta kurang cie. Nah, itu itu ditentukan oleh napas yang terakhir dengan sampai ratui 32 juta. Kapie waktu itu ya kapie. Itu beriman waktu itu berarti berapa tuh? Sabanyak tu nak angok apa kaya nen penentunya yang terakhir. Nah, cuma nen terakhir tu maka bisa diakhiri dengan baik apa? Gara-gara awak pandai memakai nen sebelum terakhir. Nen terakhir gua berapa buah? Nen terakhir gua berapa buah? Cie. Nen sebelum terakhir berapa? Ya berapa banyak? Ya saya tadi sampai ratui 32 juta kurang cie. Nah itu. Payah metong. Dia pandai-pandai. Akhirnya mau tanya, bisakah bapak-bapak memastikan bahwa napas terakhir waktu bisa berzikir? Itu harus dari kini itu, enggak payah kok. No, anguk terakhir itu penentu. Anguk terakhir itu penentu. Sedangkan penentu itu ditentukan lo dengan sebelum terakhir. Berarti barang kau pakai. Ada yang nolak dan anguk terakhir aja dan baca kepada Allah. Oh, sentiang mana? Akhirnya bertanya, ampe itu baras tangannya. Ampe itu baras tangannya, Pak. Ya Allah tuh tidak bendar, Pak. Tapi kalau orang Islam, Tuhannya maha. Oh, Tuhannya tidak bisa di mana, Tuhannya maha, coba. Tidak bisa di mana, coba. Itu bagaimana awak bisa mengenal Tuhan? Untuk mengenal zat Allah, kita harus lebih mengetahui sifat. Sifat Allah yang wajib kita ketahui, sifat Allah itu banyak. Tapi untuk mengetahui zatnya, cukup 20. Itulah yang disebutkan kaji sifat 20. Bakok pantiang mana mengaji sifat 20 itu? Kanuju itulah, sebab itulah awak bisa mengenal zat Allah. Kenal zat Allah dengan mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau tidak nak ngerti Tuhan, akibatnya kalau nak mengerti Tuhan, Bapak Ibu, seluruh ibadah awak tidak diterima. Kenapa? Sure ndak ba'alamai. Padahal sure ke jalin sunanya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ibadahku alamatnya kepada Allah. Iya, tapi Allah tu ba'a dalam keyakinan awak. Nyu masalahnya kini ko Allah ku kini lah di pasera-seraannya durang. Ada yang tagantuang di langit, ada yang tagantuang di aras. Alah ilah. Lah banyaklah kacau gini kok Bapak. Kaji petang-petang lo barunya, nak lu kaji lo. Nah. Jadi bahaya Allah tuh wujud. Atando Allah wujud, ada alam. Tidak ada penciptaan, tidak ada yang diciptakan. Pandang kaji Pak, prosesnya panjang tuh Pak. Allah kidam, dahulu tidak berawal. Allah bako, uranglah punah, ini tetap ada. Lihat Tuhan, lai. Bilo adoe ndak do awale do. Bab bilo abihe nyo ndak do punah do. Ba Tuhan tu bantu sianyo mukhalafatuhu lil hadis. Allah tidak menyerupai makhluk.
Kalau Allah tidak menyerupai makhluk, harus Tuhan tuh minimal punya 3. Pertama, jangan batampai. Kalau batampai menyerupai makhluk aja dia. Yang kedua, jangan berarah. Kalau berarah, dia di bawah, di suuk, kita batampai juga itu. 3, jangan bagoto. Kalau ada kaki, batangan, palu, segala macamnya, alasan menuju makhluknya. Andaikan kalau ada ayat Al-Quran yang seperti itu, harus ditakwilkan kepada yang pantas untuk Tuhan. Makanya ayat Al-Quran itu tidak cik makna tu, multi makna. Makanya banyak makna dan dicocokkan je Tuhan. Supaya jangan ayat Al-Quran yang satu dengan ayat yang lain sampai barantu-antuaknya, baduk-aduknya. Makanya cari yang pas. Nah, itu rasio daripada mukhalafatuhu lil hawadis walam yakul lahu kufuwan ahad. Supaya jangan tergantung-gantungnya Tuhan tu. Tergayunya Tuhan tu. Itu. Kalau dikaji di Quran tu kalau seperti itu tafsirnya ada 30 tampek Tuhan. Ada di buki, ada di awak masing-masing. Ala kacau Tuhan kalau takatu. Kalau takatu menterjemahkannya. Setiap di luwe-luwe aja takatu tanpa memikirkan yang ayat Al-Quran dan hadis yang lain. Maka barat sampai Tuhan gue di muka bumi gue sampai 32. Salain dan ditiup awak dulu Tuhan gue. Allah lagi-lagi Tuhan gue. Panjang cerita kaji. Atun paham di dunia di bawah orang kini untuk pahancuan yaitu paham-pahamnya ladi anut masa dulu tuh. Baru. Paling kari paham tuh 200 tahun baru. Sedangkan yang dibawa ulama bawa dulu lado sekitar 1000 saja sudah Rasulullah. Makanya kalau mengaji pertama dulu awak kalau kamu mengaji go lebih sanad tak guru. Guru yang mengaji go lebih sanadnya. Guru sampai yang paling terakhir gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Pak, Nabi dari kini 8 tahun. 1000 sampai ratus tahun. Sedangkan kaji yang tadi itu baru 200 tahun. Berarti sampai ke Nabi itu enggak batal. Itu je cerita. Kaji ungku itu 200 tahun umurnya baru. Kalau kaji yang mana kaji sampai ke Rasulullah. Apakah Rasulullah mengajarkan seperti itu? Tidak. Berarti kajinya tidak bersanad. Sanadnya terputus. Terputus berarti lemah. Berarti hancur sendirinya. Jadi kalau kau ngaji tarik kayak mengaji pertama sarai guru dulu guru-gurunya harus sambung sampai kepada Rasulullah, sanadnya harus muttasil. Yang kedua, kaji yang diajar tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, guru yang mengajar kaji nyola ada PSK dari guru sebelumnya. Jangan beko nyola ada PSK lepai, berarti ibarat orang bauto tak pasim tu dong. Tu beko tibu razia orang. Nah, tak bisa nyamai jalan lain. Tangkok. Pakai SIM-nya. Apa SIM kau? Anak kami kuliah SIM apa? Kalau Bondonda jurang SIM tu apa? Kalau yang di muka SIM ya. Kalau yang di belakang apa SIM-nya? Kalau yang muka ada surat izin mengemudi. Kalau yang persia ngonceng belakang harus ada surat izin menikah. Kena dah boleh ada. Harus pakai SIM. Bukan ngonceng-ngonceng juga jurang. Ya, harus beda-beda SIM-nya itu. Oke? Itu. Mukhalafatul lil hadis, qiyamu binafsi, wadaniyat. Sampai kaji seterusnya panjang tempat. Nah, itu apa nama itu? Tauhid. Kaji tauhid. Namanya ibadah lah sama yang je lah. Tak ke timur ke mengawak tu. Maka kalau ada orang berpaham tentang Tuhan ada batampai, Tuhan anggota, Tuhan batangan, Tuhan kaki, betul-betul seperti itu pahamnya, maka sampai kini orang tua lumba Tuhan. Lumba Tuhan dari depan. Tidak ada kaum ahlus sunnah wal jamaah dari Nabi sampai ke Nabi. Tidak ada yang ngecek entah kata tu. Baru 200 tahun kemari ke baru ngecekan. Jadi kalau lumba Tuhannya lah yang baca itu. Berarti siapa yang disembahnya.
Berarti itu Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang seperti itu tidak diakui oleh mayoritas ulama. Berarti kalau lu diakui, berarti inyo lu batu Tuhan. Berarti ajinya 20 kali go bako, umrohnya 100 kali go, itu buang lah. Saribuna sore kalau nak dua lama ba. Itu, seperti itu. Tapi kita macam kalau nak sudah kalau kuat lu pahamnya tak kata sekali. Itu apa dia nak. Serah, ya. Nah. Itu tauhid, fikih. Nah. Islam tu kan disiplin ilmunya adalah fikih. Islam tu apa? Islam tu kajiannya adalah fikih. Fikih. Tahu halal, haram, sah, batal, rukun, syarat, fardu, sun, sampai pasang tu Pak. Tahu halal, haram, sah, batal, rukun, syarat, fardu, sunat. Kalau nen ampe pasang go atau nen 8 macam ko, kalau nak tahu bang ngecek Islam itu. Punya orang punya nyoyo keceknya. Bang ngecek Islam orang tak kata Pak. Lah jale tanah orang tanah nyoyo keceknya. Lah jale baju orang baju nyoyo keceknya. Jale terompah orang terompah nyoyo. Nen bedoe lah jale laki orang kau parah kau macam tu boleh. Abang mengecek Islam itu Pak. Ada yang namanya kalau yang produksi pelakor. Kalau yang laki-laki senior. Senior kok senang istri orang. Kalau pelakor nak taluk nyambut ya. Yang nak kan tak pelaku. Ada perebut atau perampas? Pambiak laki orang kata je lah. Kini Pak, dek gara-gara itulah selingkuh segala macam. Tu ebo-ebo polisi kini kan itulah masalahnya. Jadi ancak elok-eloknya perang ngewaknya. Jadi kalau awak elok-elok perang ngewak, bak anah awak nado bak baru Pak. Tapi kalau suku awak menangkuk-nangkuk orang, suku awak manai orang, insyaAllah dapat lu dapat. Itu. Jadi akhirnya yang menangkap kena tangkap, yang menghakim kena dihaki. Nah itu kalau karena jelas salah tu. Luluih lah Pak. Maka hati-hati. Piti 1000 mana kadang pada piti 1 miliar. Piti 1000 mana kadang pada piti 1 miliar. Jale-jale kalau orang Islam dia jale. Pak, 1 miliar kalau piti haram Pak, nak do enggak bisa dipayen tu. 1 miliar piti tapi piti haram. Di mana enggak bisa dipakai itu Pak? 1000 cucu palu awak bisa beli es. Halal Pak. Jadi piti ko kan dipakai bukan piti banyak, bukan piti seketek Pak. Piti ko labelnya halal enggak. Maka piti 1 miliar campaan. Enggak ada dipakai dah. Kamar ke belian kau. Ini barang haram. Barang haram ko kamar ke belian kau. Beli narko. Nah, itu aja tu. Jadi mana kadang piti 1000 pada 1 miliar nak. Kadang piti sari. Kalau halalnya 1000 halal, 1 miliar haram. Kadang 1000 Pak. Sebab walaupun 1000 bisa dipayen. 1 miliar kau apa mayen ya? Kau pangan 1 miliar kau. Atau bako dumbu orang 1 miliar tidak bisa. 1 triliun kecil. Kenapa? Karena tidak bisa dipayen. Dek kawan kan tak perlunya dah. Dan pokoknya bak apiti banyak. Awak nak bakar peti banyak, awak banyak jadi doknya. Halal enggak? Itu perlu dulu. Mulia awak dikecian orang Islam. Awak orang Islam, halal haram sama aja doknya. Sejak bila wow jo kambiang sama. Sejak bila wow jo kambiang sama. Jawi jo babi beda enggak Pak? Awak sedang di orang masak. Ketika orang masak babi, aku kecil orang. Babi ya. Kamu apa yang menyangka ya Pak? Di dalam mana tu? Di dalam dan apa? Di dalam kancah. Aku babi mah orang.
Padahal cari, tapi selero agak ne. Kira dia tak dengar babi macam dah. Aku dua payah pak. Kau boleh Jawi macam akal lidah payah. Itu kalau Jawi kecil orang kalidah payah. Babi kecil orang kaku dua payah pak. Tu tanda doi iman hati pak. Babi macam akal lidah je payah. Dah orang tak Allah. Sama. Lah jadi babi kalidah je payah. Jadi yang mempayan cik kaku dua itu cik kaku dua cik kalidah itu dan agamu. Kau biniang macam bawa lah tu. Kau nak biniang dah anak dah coba. Tu agamu pak. Kau nak biniang dah dialah depan bini gini kau coba. Kamu bisa tak tu? Bagamu ndak? Tu ni Islam tu. Yo ndak. Kau halal, kau haram. Ado-lado anunya. Atau petunjuk-petunjuk tu lado. Tagak di situ lah. Istiqomah di situ. Islam. Sadonya wak Islam. Ya, kalau Islam agama wak, lalu awak, makan awak, minum awak, bergaul awak, seluruhnya beko pedomannya tentukah Islam. Ba Nabi lalu, ba Nabi makan. Itu. Udang kini ba aku murah-murah aja cara ya Pak. Yang paling murah aku cari nampaknya artis. Pacaran 2 tahun. Nikahnya 2 bulan ya Pak. Lama pacaran pada apa? Lah nikahnya 2 bulan. Setia kami saling mencintai segala macam. Nggak tahu-tahu sudah nikah lama sudah tu cara ya. Yang kurang. Awak tu pertama tu karajo lah salah. Karajo salah. Lah jale dilarang macam cewek macam pacaran berbuat tu. Itu kan lah kurang berkah itu. Lah kurang berkah kan? Ataruh yu mana ko? Nak lama leh. Dak surprise leh. Cuba. Ketika awak sedang memasak gulai itu sedang memasak baru bertajarang. Gulai tajarang baru kuai lah basudu-sudu. Kantang lah bacu-cubu. Taruh makan yu mana leh. Nak lama selero leh. Lah kanyang dek baun. Paham? Lepas mana nak? Paham ya? Lebih iri ke kemari. Lebih iri ke kemari. Tayo ke jodoh. Tayo ndak wala paying ke kemari. Tak ada pernah mendapat berkah doh sesuatu yang lah dimulai dengan yang haram. Cari orang tua-tua dulu. Mana? Mau orang tua lah orang tua. Lah seminggu sudah nikah nak je kenal dah. Dah yo. Alat dah duduk telah nikah tak? Mencari aja malu. Lah nikah, lah bagalik. Lah seminggu nak je tahu bantu. Berarti kau batu kau orang masuk mungkin timur etinya. Tak tahu doh. Tapi banyak langgeng. Banyak saling bahasa kasih sayang. Anaknya ada banyak kan? Enggak 10 agak 5 balik. Itu modelnya itu. Dia tuh berkah. Karena yang baik dimulai dengan yang baik. Islam. Lah, dulu mau sampai baca rumah makan Islam petanggo. Masih tekan dah. Baca rumah makan Islam. Baca rumah makan Islam. Ikut tekan ikut Islam. Orang kalau makan di kedai nasi, makan nasi orang dulu. Baru dibayi. Nah, makan tak itu? Iya makan nasi orang loh. Yang kadi makan tu nak nasi orang lain, nasi awak makan. Kok nasi orang lain awak makan? Orang tu kan maidangan kok. Berarti ketika maidangan tu nasi sia. Nasi orang lain. Kalau lawak Bali atau awak utang dulu, baru nasi awak. Orang malah tak maidangan, kau baru awak tintiang sekali. Berarti nasi orang awak makan. Bukan nasi awak makan. Tu buat bayi lah kang. Bayi itu adalah ganti rugi. Karena barang orang lawak punahan.
Bayar dulu. Ya, bayar dulu. Cara bayarnya apa? Kita tu tahu awak. Ane yang kau makan, ane yang kau ambil. Awak ni sambal apa? Cik, alai 2. Pak, mari. Ambo kau makan, cik 2 sambalnya. Barang ambo kata bayar. Sekian, kau beti. Sekian, yo utang lagi. Yo, kan nak leh. Kau bayar jadi yo. Utang dulu atau bayar langsung. Makan nak leh. Berarti nak makan nasi ya? Nasi awak. Bakso nak kah tuju? Makan bakso, makan pangsit, makan sate. Barang mas bak. Mas bak tu apa? Mas tukang bak. Barang kau? 15,000 kau beti. Nak kau bayar dia. Nak awak makan bayar lu. Alah bayar dulu. Berarti bakso tadi punya siapa? Punya. Bukan lama pertemuannya seketik. Tetapi adalah manfaat dari pertemuan itu sebenarnya. Jadi oleh-oleh aku sebanyak yang tadi mari kita amalkan. Selawat yang kita lupakan. Dan bila kita ingin makan supaya yang dimakan itu jangan jadi penyakit, tapi kok dapat jadi baik, wiridkan Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim 3 kali. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi 3 kali. Saya baca 3 kali yang tadi, insyaallah sado dan makan jadi baik. Ya, tak ada jadi penyakit. Kadang-kadang masa makan sakit tu, awak tak makan anu ada penyakit. Ini aku pengennya jadi baik. Demikian saja. Mari semua kita amalkan. Kalau bapak ibu nak amalkan tu, berarti percuma saja pertemuan. 2 jam tak buang saja kalau. Tapi bila diamalkan, ibu dapat manfaatnya, kamu dapat berkah. Sama-sama kita dapat manfaat berkah dan mohon sama-sama dimaafkan. Semoga nanti kita bertemu bersama dengan Rasulullah dalam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.